Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang verb and preposition collocation. We are from group 10. My name is Delvia Fauzia Junitaria and my friend Faira Khaironisa. Let's get started. A. Verb. Apa itu verb? Verb atau kata kerja adalah suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Verb dapat dikelompokkan menjadi 1. Transitive and intransitive verb, 2. Regular and irregular verb, 3. Action and stative verb, 4. Finite and non-finite verb, 5. Linking verb, and 6. Causative verb. 1. Transitive and intransitive verb. Transitive verb, kata kerja yang diikuti direct objek yang menerima aksi dari subjek. Intransitive verb, tidak karena aksi yang dilakukan subjek memang tidak melibatkan direct objek. Contoh kalimat transitive and intransitive verb. 1. She sent me a gift. Dia mengirimi saya hadiah. 2. Ali often sneeze while cleaning bathroom. Ali sering bersin ketika membersihkan kamar tidur. 2. Regular and irregular verb. Regular verb, kata kerja yang mayoritas bentuk past tense atau verb to dan past participle atau verb 3, didapat dengan menambahkan sufiks ed atau d pada base form atau bentuk dasar kata kerja. Berbeda dengan irregular verb, bentuk past tense dan past participle irregular verb lebih bervariasi. Contoh kalimatnya: 1. The book arrived late. Regular arrive. 2. They came on time. Irregular come. 3. Action and stative verb. Action verb adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau untuk menyatakan bahwa sesuatu terjadi. Stative verb tidak untuk menyatakan aksi, melainkan untuk menyatakan kondisi yang tidak berubah atau cenderung tidak berubah. Contoh kalimat: 1. They walk on the street. Itu action. 2. I prefer milk to coffee. Itu stative. 4. Finite and non-finite verb. Finite verb, kata kerja yang dipengaruhi tense, present atau past, dan agreement atau persesuaian dengan subjek dalam hal person dan number, sedangkan non-finite verb tidak. Contoh kalimatnya: Anda goes to school. Kata goes merupakan finite verb karena digunakan dalam present tense dan terikat dengan subjek she. 2. He asked me to send this gift. Kata to send merupakan non-finite verb karena tidak terikat tenses, juga memiliki tambahan to yang merupakan bentuk to infinitive. 5. Linking verb. Linking verb menghubungkan subject of sentence dengan deskripsinya. Contoh kalimat: She is young and beautiful. You look gorgeous. The last one is causative verb. Causative verb untuk menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Let, make, have, and get merupakan beberapa causative verb yang paling populer. Contoh kalimatnya: He won't let me see his notes. I had my house renovated last month. B. Preposition collocation. Dalam bahasa Inggris, collocation merupakan gabungan antara dua kata atau lebih yang membentuk suatu istilah. Collocation digunakan agar percakapan atau sebuah tulisan tidak terdengar kaku dan justru natural. Macam-macam collocation. Ada beberapa macam kombinasi dari verb, noun, adjective yang bisa membentuk collocation. Berikut diantaranya. 1. Adverb atau kata keterangan plus adjective atau kata sifat. Contoh kalimat: I'm completely satisfied with this hotel service, yang artinya saya benar-benar puas dengan pelayanan hotel ini. Yang kedua, if you could just drop my order at the front office, it would be greatly appreciated. Artinya, kalau kamu bisa letakkan pesananku di front office, aku akan sangat menghargainya. Yang kedua, ada adjektif atau kata sifat plus noun atau kata benda. Contoh kalimat:
Yang pertama, can you please call a doctor? I'm in excruciating pain. Yang artinya, bisakah kamu panggil dokter? Aku sangat kesakitan. Contoh yang kedua, our regular schedule will be reset due to flooding. Yang artinya, jadwal biasa kita akan diatur ulang karena terjadi banjir. Yang ketiga ada noun plus noun atau kata benda plus kata benda. Contoh kalimat yang pertama, I will take you a cup of milk if you wait me. Yang artinya aku akan membawakanmu secangkir susu kalau kamu menungguku. Contoh yang kedua, a box of chocolate for Valentine is so klise. Yang artinya sekotak coklat di saat Valentine klise sekali. Yang keempat ada noun atau kata benda plus verb atau kata kerja. Contoh kalimat yang pertama, I hear the house on the corner was burning last week. Yang artinya aku dengar rumah di pojok terbakar minggu lalu. Yang kedua ada quick, we have to arrive before the movie start. Artinya cepat, kita harus sampai sebelum filmnya dimulai. Yang kelima ada verb atau kata kerja plus noun atau kata benda. Contoh kalimat, Linda is worried that her mentally ill brother might commit suicide. Yang artinya Linda khawatir kalau saudaranya yang sakit jiwa mungkin melakukan bunuh diri. Contoh yang kedua ada, would you like to give your opinion regarding this issue? Yang artinya apa Anda ingin memberikan pendapat tentang isu ini? Yang keenam ada verb atau kata kerja plus expression with preposition atau pernyataan dengan preposisi. Contoh kalimat yang pertama, I feel like I'm driven to madness by this assignment. Yang artinya, rasanya aku dibuat gila oleh tugas ini. Contoh yang kedua, my heart is filled with joy today. Hatiku dipenuhi kebahagiaan hari ini. Yang ketujuh ada verb atau kata kerja plus adverb atau kata keterangan. Contoh kalimat yang pertama, we have to whisper softly at the library. Yang artinya kita harus berbisik lembut di perpustakaan. Contoh yang kedua, it is strictly prohibited to smoke here. Yang artinya merokok di sini benar-benar dilarang. Okay, that's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.